Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anis, mahasiswa Inaifas Kencong Jember, nomor absen 29. Kami mendapatkan tugas dari dosen kami Ustadz Zaini untuk menerangkan tentang pentingnya belajar ilmu usul fikih di masa sekarang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk orang lain pada umumnya. Untuk usul fikih ini memang sangat bisa dibilang pelajaran yang mungkin sangat tidak disukai oleh para kaum santri, karena kadang dianggap memang pelajaran yang memang butuh keseriusan yang sangat, sehingga hasilnya itu bisa baik apa yang dipelajari. Dan memang ini dari ulama-ulama terdahulu bahkan sangat dianjurkan untuk dipelajari. Jadi pentingnya itu baiklah urgensi dan kedudukan dan manfaat belajar ilmu usul fikih di masa kini. Tentunya untuk menilai sesuatu itu urgen apa tidak, kita melihat besar kecilnya manfaat itu yang apa kita hadapi dan apa yang kita pelajari. Semakin besar manfaatnya, maka suatu itu akan semakin urgen pula untuk didapat dan dihasilkan. Usul fikih menjadi sangat urgen karena merupakan barometer, timbangan atau neraca dalam menimbang dan menilai akal manusia dalam relevansi terhadap istimbat hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya yang rinci. Peran neraca ini adalah untuk mendapatkan keadilan sekaligus alat untuk mengetahui sesuatu itu adil atau tidak. Dan juga yang membuat ilmu ini begitu urgen adalah bahwa ilmu ini memuat metodologi penggabungan beberapa ilmu secara komprehensif, yaitu seperti ilmu lughah, ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu kalam, ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu fikih dan lain sebagainya. Tujuan dari metodologi penggabungan ini adalah untuk pencapaian produk hukum yang tepat, benar, holistik, serta tidak parsial. Maka tepat sekali jika dikatakan bahwa ilmu ini adalah induk dari semua syariah, dari ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka epistemologi semua cabang ilmu. Sehingga maksud kami adalah ilmu-ilmu keislaman. Inilah kemudian mengapa semua ulama sepakat bahwa usul fikih menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Menurut Al-Allamah Ibnu Khaldun, dalam mukaddimahnya beliau mengatakan bahwa usul fikih merupakan ilmu syariah yang paling agung dan paling banyak faidahnya. Termasuk salah satu sebab mandek dan stagnannya perkembangan usul fikih adalah bahwa wilayah disiplin ilmu ini seakan dibatasi pada wilayah hukum saja. Padahal wilayah bahasannya sangat luas dan mencakup semua aspek kehidupan. Jika kita kembalikan makna fikih secara bahasa yang berarti paham, maka seharusnya usul fikih bermakna ilmu yang membahas metode dasar-dasar pendekatan untuk memahami segala sesuatu. Selaras dengan semangat Syekh Al-Qardawi dalam merekonstruksi makna fikih, menurut beliau bahwa fikih adalah sebuah pemahaman yang komprehensif dan utuh terhadap Islam. Usul fikih sebagai alat untuk membuat nas-nas berbicara terhadap setiap permasalahan manusia. Seharusnya fungsional, mampu berbicara dan menjawab setiap masalah manusia, bukan terbatas pada masalah hukum saja.
tapi pada semua aspek kehidupan manusia. Anggapan bahwa wilayah cakupan ilmu usul fikih ini hanya terbatas pada wilayah hukum saja dan seolah-olah disiplin ilmu lain tidak butuh usul fikih. Menurut Minhaji, hal ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena Imam Syafi'i sebagai pendiri ilmu ini dikenal sebagai ahli hukum. Kedua, hukum Islam dipandang sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam. Ketiga, pada masa pra-modern, hukum Islam terutama terkait permasalahan madzhab dicurigai sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Karena itu, para pengkaji Islam merasa a priori dan fobi kemudian memandang sebelah mata pada semua hal terkait dengan hukum Islam, terutama usul fikih. Dengan demikian, secara otomatis metode dan pendekatan dalam wilayah kajian usul fikih harus diperluas dan sangat perlu untuk dipelajari. Apalagi masa kini, memang untuk menjadi orang yang ahli dalam ilmu fikih harus memperdalami usul fikih. Sedangkan ilmu fikih dimanapun dan kapanpun tetap dibutuhkan. Karena berkaitan dengan termasuk keadaan yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, masyarakat kita kadang berbeda-beda. Beda tempat, kadang beda adat dan beda seperti itu. Dan itu diselesaikan dengan hukum fikih. Lah untuk hukum fikihnya sendiri bagaimana cara mengetahui dengan detail, maka untuk hukum itu kita harus mengacu dan mendalami dari ilmu usul fikih. Maka untuk itu usul fikih memang sangat perlu untuk dipelajari. Walaupun dipelajarinya bukan untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, karena semuanya sudah ada semuanya. Paling tidak kita tahu mana yang harus ditarjeh dan mana yang tidak dari sekian pendapat yang ada. Setidaknya kita mengenali dan mengetahui status hukum itu baik apa tidak, unggul apa tidak. Itu yang dapat kami sampaikan tentang pentingnya belajar usul fikih, ilmu usul fikih di masa kini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, itulah yang bisa kami sampaikan, itulah mampu kami. Kami butuh masukan dan bimbingan dari semua guru-guru termasuk dosen kami Ustadz Zaini. Terima kasih banyak atas bimbingannya, atas ilmunya, dan juga kepada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya Muhammad Anis, nomor absen 29 Madin. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.